Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nina Talks, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Masih tentang isu terkini, yaitu tentang Capres dan Cawapres Indonesia 2024. Kalau kemarin saya sudah mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat dengan Cawapres nomor urut 1, maka hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Yuk kenal lebih dekat dengan Cawapres nomor urut 2. Siapa yang tidak mengenal Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo? Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pasangan dari koalisi Indonesia Maju ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, PBB, Partai Garuda, dan Partai Gelora Indonesia. Itu telah mendaftar sebagai Capres dan juga Cawapres di Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 25 Oktober 2023 yang lalu. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu melenggang ke bursa Cawapres usai MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90 PUU XXI 2023 terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang ada dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan aturan terbaru, individu yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai kepala daerah diperkenankan untuk menjadi capres dan cawapres. Gibran sendiri saat ini berusia 36 tahun, teman-teman, dan menjabat sebagai wali kota Surakarta. Siapa sih Gibran Rakabuming Raka dan bagaimana rekam jejak dari pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang? Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 1 Oktober. Beliau merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Gibran menghabiskan masa kecilnya di Surakarta dan pindah ke Singapura saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Gibran kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School, Singapura. Pada tahun 2007, Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore dan melanjutkan studinya dengan mengikuti program InSearch di University of Technology di Sydney, Australia. Dan Gibran lulus dari program ini pada tahun 2010, teman-teman. Kemudian Gibran menikah dengan Selvi Ananda pada tahun 2015 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu John Etes Rinarendra dan juga Lelembah Manah. Gibran awalnya dikenal sebagai pengusaha yang memiliki sejumlah bisnis kuliner. Usai lulus dari pendidikannya di Australia, Gibran membuka usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Lalu bisnis itu berkembang menjadi tidak hanya bisnis catering, melainkan juga wedding organizer yang menyediakan berbagai kebutuhan pesta seperti gedung, dekorasi, rias pengantin, souvenir, undangan, MC, dan lain sebagainya. Selain Chili Pari, Gibran juga membuka bisnis kuliner lainnya pada 2015, yakni Martabak Kota Barat atau disingkat dengan Markobar, dan restoran Italia bernama Pasta Buntel. Kesuksesan Gibran sebagai pengusaha muda di bidang kuliner membuatnya ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kota Solo. Berbagai usaha kuliner lainnya yang dimiliki oleh Gibran yaitu kedai kopi CS Coffee Shop, kemudian ceker ayam bakar, lalu ada Mangkokku yang bekerja sama dengan adiknya Kaisang Pangarep dan juga Chef Arnold Purnomo. Gibran sempat membuat pernyataan menarik bahwa dirinya tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik.
Kendati demikian, nama Gibran akhirnya muncul di ranah politik dengan maju sebagai calon wali kota Surakarta pada pilkada yang digelar 9 Desember pada tahun 2020. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakoso diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, PSI, P3, PKB, dan Partai Nasdem. Pasangan Gibran Teguh memenangkan sebanyak 86% suara pada waktu itu. Keduanya dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta periode 2021 sampai dengan 2024 pada 26 Februari tahun 2021. Pada tahun keduanya sebagai wali kota Surakarta, Gibran ditunjuk sebagai cawapres dan dipasangkan dengan Prabowo Subianto untuk bertarung pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Oke teman-teman, itulah tadi profil singkat dan juga rekam jejak dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi tambahan untuk teman-teman dan bahan pertimbangan kenapa harus memilih cawapres nomor urut 2 atau harus memilih capres nomor urut 2 sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang. Teman-teman bisa menimbang-nimbang kira-kira layak nggak ya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Indonesia di 2024 sampai dengan 2029 mendatang. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Semoga teman-teman bisa menjadi pemilih yang bijak. Sekian video tentang cawapres nomor urut 2. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang cawapres nomor urut 3. So stay tuned, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you on the next video. Bye bye.